ST, MSI. Dan kemudian setelah itu nanti akan diperagakan cara pembuatan dari bioplastik. Kemudian kita akan buka sesi tanya jawab ya. Kepada Ibu Reno, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Luli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Som, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Fakultas Unri, Dekan Fakultas Teknik, serta Bapak Wakil Dekan Fakultas Teknik, serta adik-adik sekalian yang alhamdulillah saya ketemu pagi ini adik-adik yang penuh dengan semangat. Baik, mudah-mudahan lebih baik. Ya, selamat pagi adik-adik. Masih semangat? Kapan terakhir sekolah, Nak? Tahun 2020. Bulan Maret. Iya. Karena Bu Reno lihat di IG SMK Negeri 1 Prabu Muli itu pada bulan Januari menyelenggarakan sosialisasi diet kantong plastik. Iya. Secara tidak langsung adik-adik sudah ada pemahaman tentang itu, ya. Baik, inilah sekedar mengulang. Topiknya bioplastik. Kenapa sih bioplastik? Ada bionya, ada plastiknya. Kalau dibilang bio apa? Hidup gitu ya. Berarti plastik kan hidup, Bu? Bukan. Jadi kalau dibilang bioplastik, plastik yang berasal dari bahan-bahan yang dia mudah untuk diapain? Untuk diuraikan. Ya. Nah, jadi di situ ada kata warna ungu, biru, ungu, kuning dan pink. Dia nyatakan itu adalah plastik. Di sebelahnya ada juga kantong warna biru, tapi dia tulis apa katanya? I am not plastic. Iya. Artinya apa? Saya bukan plastik. Jadi siapa? Tampilannya sama-sama seperti plastik. Dia mau mensosialisasikan, dia bilang I'm not plastik karena dia adalah bioplastik. Bioplastik yang diharapkan mampu membuat bumi menjadi lebih fantastik. Kok bisa? Emang plastik membuat bumi tidak fantastik? Nanti kita lihat di dalam ya. Oke, next. Kita lihat dulu plastik. Di situ ada struktur molekul yang rumit banget, ya. Dia terikat satu sama lain sangat panjang sehingga komponen yang menyusun plastik ini, ya, dia menjadi komponen yang sangat sulit untuk diurai. Pernah dengar nggak plastik itu bisa terurai dalam berapa tahun? 1 tahun bisa terurai? Belum. Berapa kira-kira? 3 sampai 4 tahun. Nanti kita lihat, ya. Plastik itu terurainya berapa tahun? Oke? Nah, jadi katanya plastik itu merupakan senyawa sintetis dari minyak bumi. Jadi dia terbuat dari minyak bumi yang dibuat dengan reaksi polimerisasi. Jadi molekul-molekul itu saling terikat sehingga dia rumit sekali. Kalau dia mau diputus ikatannya itu susah, makanya dia sulit terurai. Ya, jadi membentuk rantai panjang yang kaku dan akan menjadi sangat padat dan dia tentunya sulit terurai. Kita lihat di slide berikutnya. Nah itu, mana ini plastik ya? Kalau cuma satu kan nggak masalah, ya. Satu sekolah ini pakai plastik masih aman-aman saja kata bapak kepala sekolah gitu. Tapi begitu semua masyarakat menggunakan plastik, kita temukan dia ada di tumpukan sampah. Rata-rata yang mendominasi sampah kita adalah sampah plastik. Iya. Itu di kisaran rumah yang di atas itu ya. Yang di bawah ditumpukan sampah. Lihatlah yang mendominasi adalah plastik. Begitu dia masuk ke aliran air, dia menuju ke lautan maka dia bertumpuk. Ya, bertumpuk di lautan. Tadinya kan nggak masalah ya kita lihat satu ini ya. Tapi begitu kita lihat gambar ini, what's wrong? Apa yang terjadi? Bioplastik itu harus mampu membuat hidup itu menjadi lebih fantastik. Karena nggak enak kalau hidup kita begini, ya ya. Nah, data daripada Badan Lingkungan itu menyatakan lebih dari 1 juta burung
dan juga hewan laut lainnya itu mati. Kenapa bisa? Begitu dia tersangkut di mulut burung, bagaimana burung mau makan? Ya. Begitu dia masuk ke dalam pencernaan, apakah plastik itu makanan? Tidak, dimakan oleh hewan-hewan besar ini. Dan itu adalah ancaman kehidupan bagi mereka. Kita mikirnya biasa aja ya, ternyata begitu dia sudah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi gunung, rupanya lama-lama menjadi masalah. Maka dapat dikatakan oleh ahli lingkungan bahwa bumi itu mengalami darurat sampah plastik. Jadi gerakannya apa kalau bumi itu sudah darurat sampah plastik? Sebagai manusia, pertahanan kita adalah harus mencari solusinya. Ya, maka sudah mulai orang mengatakan say no to plastik. Katakan tidak pada plastik. Nah, solusinya apa? Adik-adik yang di SMK tentunya sudah terbiasa ketemu masalah langsung mencari solusi, gitu ya. Demikian juga halnya dengan penggunaan plastik. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia yang Bu Reno tanya tadi. Jadi kalau sayur-sayuran dalam 5 sampai 1 bulan itu dia sudah terurai, ya, terdegradasi, membusuk. Kalau paper kertas, kalau dia dibiarkan di udara luar, kena kelembaban, ya, paling tidak 2-5 bulan sudah membusuk. Sedangkan plastik sama juga dengan styrofoam. Tahu styrofoam nggak? Tahu, ya. Styrofoam itu baru terdegradasi setelah berapa tahun itu? 500 tahun lebih. Jadi bisa dibayangkan jika penduduk bumi dalam 500 tahun itu menggunakan plastik, sudah seperti apa sampah plastiknya? Ya, orangnya sudah berganti generasi. Kalau satu orang itu 50 tahun itu umurnya, maka perlu 10 generasi untuk plastik itu baru terurai. Bu Reno pakai sekarang nih plastiknya, Bu Reno buang. Nanti 10 generasi dari Bu Reno masih menemukan plastik itu ada. Ya, oke. Maka apa dong biar dia membuat plastik itu bisa membuat kita menjadi gas karbon dioksida dan air. Kita tahu bahwa untuk peristiwa fotosintesis bahan dasar yang diperlukan apa? Karbon dioksida dan air. Nah, siklusnya coba kita lihat. Sinar matahari menyinari bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan melakukan fotosintesis, ya. Di dalam fotosintesis itu dia menghasilkan karbohidrat. Jadi nanti bahan pembuat plastik itu, bioplastik itu salah satunya adalah karbohidrat, ya. Dengan bantuan fermentasi dan pengolahan, maka dia menghasilkan produk. Produk yang dihasilkan dia lebih mudah terurai. Kita tahu tadi, kalau tumbuhan tadi berapa lama dia terurai? 5 hari sampai 1 bulan sudah terurai, ya. Maka sudah dia terdegradasi, dia kembali menjadi CO2 dan H2O. Itu apa sih? CO2 apa, Nak? Tahu nggak, Nak? Karbon dioksida. Jadi, Bu, gimana kami tahu karbon dioksida? Pernah berada di belakang kendaraan yang mengeluarkan asap? Nah, salah satu yang ada komponennya itu adalah fermentasi dan budidaya tanaman. Kemudian pada proses pembuatannya, selanjutnya, kita lihat langsung ke karakteristiknya, kelebihan dan kekurangannya, ya. Jadi kalau dia pembuatan dari pati yang akan diperagakan oleh Bu Nurlela, maka dia bahan bakunya itu mudah kita dapat dan prosesnya lebih mudah serta lebih murah. Kita tahu tadi bahwa salah satu kendala penerapan bioplastik itu proses produksinya lebih mahal, ya. Oke, kemudian ya, untuk jika dia terbuat dari selulosa, maka bahan bakunya mudah ditemui juga, ya. Bahan baku mudah ditemui dan dia cepat kering. Sedangkan dari pati tadi dia lebih cepat terurai. Oke. Kemudian kita lihat kalau kekurangannya apa, sudah jelas. Bioplastik kategorinya itu dia harus kuat, ya. Kebayang kan kalau bioplastik kita wadahi kita bawa misalnya wadah obat, dia mudah terurai, ya. Obat itu akan lebih mudah lepas, ya, lebih mudah berserakan. Maka dia harus tahan, harus ada kekuatannya. Dan ini masih kendala. Bu, apa tidak ada progres? Ada. Terus ada progres sehingga plastik itu, coba kita lihat di slide selanjutnya. Tadinya dia rapuh melalui proses nih yang kita lihat tadi, rapuh, penambahan bahan kimia, perubahan prosesnya, apakah suhunya diubah, tekanannya diubah,
gitu ya, maka dia akan menghasilkan produk yang berbeda. Nah, plastik itu bisa terbuat dari tusuk gigi. Kita buat menjadi tusuk gigi, kemudian raw film. Anak-anak pernah melihat raw film? Kalau Pak Pusita percaya belum, karena zaman old gitu. Kalau anak-anak zaman now pernah lihat itu raw film? Oh, belum pernah Pak, belum pernah lihat Pak anak-anak Pak. Iya, raw film itu dulu kalau kami buat foto. Baiklah, adik-adik sekalian dan bapak-bapak yang saya hormati, saya akan memperagakan cara membuat bioplastik yang sangat murah meriah. Gampang ini ibu, adik-adik ya, dicoba di rumah. Ini pertama kali. Nah, mungkin dari sini ada yang bisa nyuting. Jadi nanti kan tidak seluruhnya bisa lihat, tapi dokumen dari sekolah nanti bisa ditonton bersama, bisa dibagi di share ke grup. Baiklah, pertama-tama ibu akan share dulu bahan-bahannya. Untuk standar lab itu kita menggunakan sorbitol, ya, standar labnya sorbitol. Terus CaCO3 itu standar lab. Tapi ibu lebih ringkas lagi dan lebih dipermudah lagi. Sorbitol kita gunakan, kita ganti dengan minyak sayur dan kita gunakan dengan cuka makan ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Reno, kalau dari pati itu macam-macam ya adik-adik ya. Bisa dari tadi tepung-tepungan kan, kita bisa dari tepung singkong, maizena, dan tepung biji durian. Nah, wah biji durian, apalagi muara ini kan kalau Prabu Muli, biji durian selama ini kita buang ya. Nah sekarang kita bikin bioplastik. Bagaimana Bu caranya? Pertama kali kupas durian, makan dulu isinya. Sudah dimakan bijinya jangan dibuang. Kalau zaman ibu dulu paling kita apa ya? Kita bikin direbus, bikin keripik ya. Nah, kalau sekarang kita bikin bioplastik. Sudah dimakan tadi bijinya kita cuci bersih. Sudah dicuci bersih bijinya kita kupas. Ya. Sudah dikupas bijinya, bukan duriannya. Kalau duriannya sudah dimakan. Berarti sudah kita kupas, kita rendam dengan kapur sirih agar menghilangkan getah. Sekitar 1 jam ya. Sudah itu dipotong-potong, kita keringkan dengan oven. Sudah kering oven, baru kita haluskan, dapatlah tepung biji durian. Nih. Gampang ya? Nanti kalau musim durian bikin ya. Nah, untuk selanjutnya langsung kita buat lagi ya. Ini panas sudah. Selanjutnya ibu langsung tadi ibu ubah ya dari sorbitol, kalau kita standar lab sama ini ibu ubah semuanya. 1 sendok tepung durian, dan langsung aja kita nggak pakai ini biar di rumah langsung bisa coba. Jadi 1 sendok tepung durian ditambah 1 sendok teh tepung kanji atau bahasa kita tuh sagu. Kalau bahasa ini tepung kanji ya. Nah 1 sendok teh. Banyak jadi 1 sendok. Terus ditambah 1 sendok teh juga minyak sayur. Selanjutnya ditambah 1 sendok teh cuka makan. Setelah itu kita encerkan, ditambah air, yaitu pengencernya 1:10, berarti kalau airnya 100 ml. Itu ya. Sudah, tambah air, langsung kita udek-udek, kita panaskan 100 ml. Ml air, dimasukkan semua bahan-bahan tadi ke dalam. Kalau di rumah udah ganti ininya bu, gas ukur atau apa? Pakai panci pisau ya, gampang loh. Jadi yang penting apa? Kalau kita meneliti itu bagaimana caranya berhasil. Kita jangan mikir susahnya. Udah kasih pengaduk pakai sendok, gampang semua kan. Yang penting berhasil. Selanjutnya kita udah sampai rata atau bahasanya secara homogen.
Kalau ibu ini sering biasa ngajar anak kecil tuh bahasa pasaran, jadi lebih mudah ngerti ya. Jadi kita aduk secara homogen atau kita aduk merata semuanya. Sudah tercampur merata, kita panaskan. Tidak ada hot plate, tidak ada open, pakai kompor bisa. Nah, kompor gas, kompor listrik, kompor apa? Gas alam bisa semua. Nanti kalau musim durian coba bikin ya. Hari ini tidak berhasil, besok bikin lagi. Bijinya yang dibuang. Jadi tepungnya seperti ini, udah bentuk tepung tadi. Ingat ya cara buatnya tadi. Jadi cuci dulu, dan kapur, di open, giling halus. Nah, kata blender bu, giling. Tumbuk. Sudah, langsung ini, dipanas lewat. Selanjutnya langsung kita panaskan sampai dia mengental kayak lem itu. Langsung sudah itu kita jemur selama lebih kurang 2 hari. Kalau diletakkan di suhu kamar dia nggak bisa. Jadi harus dengan bantuan sinar matahari. Karena kalau mau menunggu 2 hari, alangkah lamanya ibu di sini ya. Nah, jadi sekarang ibu sudah dapat hasilnya. Nanti kalau di rumah coba, inilah hasilnya yang dari biji durian. Sama itu. Selanjutnya, selain biji durian, juga bisa kulit singkong juga bisa. Kulit singkong. Tapi kalau susah pun nyari kulit singkong, coba aja dengan tepung singkong yang sudah jadi, nggak apa-apa, ya. Tepung singkong yang sudah jadi. Kalau dari kulit singkong sama prosesnya. Kita bersih, tapi yang bagian kerasnya itu bukan yang bagian yang hitam coklat itu bukan. Jadi hasil yang dari singkong ini semuanya dari bahan baku. Nanti ada proses selanjutnya, baru ada finishingnya apa. Jadi ibu hanya memperagakan hanya bentuk dari bahan mentah. Nah kan sama aja kalau suatu pabrik itu aja seperti pabrik yang lainnya ya sampai bikin bioplastik. Nanti kalau kita selanjutnya, kalau plastik aja sampai 400-an, 450, 600 tahun ya. Kalau yang bioplastik ini kita rendam di air dia langsung hancur, jadi dia bisa ramah lingkungan. Atau secara ininya gampang degradasi, itu kita kasih air dia cepat larut ya, cepat hancur. Kalau plastik gimana? Lama kan? Apalagi styrofoam bahaya itu. Ini kan telurnya saya. Kasih air. Karena pengalis tadi yang tadi ya. Tutup. Tambah lagi ya. Ini lepas dulu ini. Nah, Dek, ini kalau kita rendam air saja menyatakan bahwa bioplastik ini ramah lingkungan, berarti dia cepat hancur apabila direndam air aja udah hancur. Paham ya? Jadi semakin lama kita aduk dia akan larut langsung hancur. Jadi dia tidak ramah lingkungan. Insya Allah nanti bagi generasi adik-adik penerusnya untuk penelitian selanjutnya. Nah, ini kan baru pemula. Nanti adik-adik meneruskan, apalagi SMK ya, banyak inovasi-inovasi yang adik-adik ciptakan. Ibu tahu kok kalau anak-anak SMK itu hebat-hebat. Bahkan ibu pernah nonton peneliti pembuat pesawat Amerika itu anak SMK. Tapi merinding ibu, itulah orang Indonesia itu pinter. Tapi kadang-kadang pemerintah kurang mengakui. Bagaimana dia kerja? Kerjanya dia hanya di rumah malam, jamnya mengadakan dengan Amerika. Ibu kira, berarti pesawat 60 tahun akan datang, ternyata anak SMK. Bayangin dong, waktu ibu sampai ibu salut, Masya Allah ini pintar-pintar anak SMK.
Ibu kira cukup di sini? Kalau tepung maizena gampang kan? Sama aja caranya. Jadi 1 sendok teh. Tapi kalau tepung maizena itu langsung aja 1 sendok teh tepung maizena dicampur dengan 1 sendok makan, 1 sendok makan tepung maizena dicampur 1 sendok teh minyak, ganti dari sorbitol itu ya, ditambah 1 sendok teh makan, diaduk-aduk, terus sudah mengental, jemur. Ada pertanyaan lagi? Ya, saya ada apa? Maksudnya bahan-bahan Sehari-hari lah. ya. Nah, jika mungkin dibuatnya dari bahan kimia, ini kan terurainya di air Bu ya. Iya. Misalnya ini nyampenya ke laut yang kayak di gambar tadi, itu membahayakan hewan juga dah, misalnya terurai. Kalau karena kita bioplastik, plastik ramah lingkungan, ini kan bahan dasarnya memang dari tumbuh-tumbuhan, dari padi, tidak berbahaya. Bukan berarti. Nama saya Ricardo dari Pratama, izin bertanya. Kan untuk mengurai bioplastik ini menggunakan air ya Bu? Ya. Bagaimana jika di suatu masalah kita membutuhkan bioplastik itu untuk mewadai air? Contohnya saja kan untuk air minum tuh. Itu gimana Bu solusinya? Nanti ini kan baru pemula deh. Nanti ada lagi penelitian selanjutnya. Bisa jadi pelapis plastik itu plastik itu yang awet air. Itu untuk penelitian selanjutnya. Di coating istilahnya, dilapis. Di coating itu ya. Jadi maksud di sini maksudnya dia mau dalam air ya, bukan langsung begitu langsung larut. Ini kan nggak larut ya, tetapi kemampuan larutnya itu ya, itu kalau dalam air itu ya lebih cepat dibandingkan plastik seperti itu ya. Apalagi kita pegang ya. Nah ini masih, tetapi kalau dia mungkin sehari atau 2 hari, ini mungkin sudah dia terlarut. Jadi dia akan melarut dalam air karena sifatnya ya, seperti tepung ya, seperti ini tadi ya. Itu kalau dicampur dengan air dia akan terlarut ya. Ataupun nanti dia membentuk suspensi solid kalau tidak ini ya. Dibandingkan plastik ya, sering kita lihat ya di YouTube atau yang lain media kan YouTube semua ya, itu sering ada apa